wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sahabat edukasi, apakah Anda pernah mendengar mengenai mamografi? Ini adalah prosedur medis yang merupakan salah satu pemeriksaan yang digunakan oleh dokter untuk membantu deteksi dini dan diagnosa penyakit payudara, terutama kanker pada wanita, sehingga dapat mengobatinya dengan tepat. Lantas, bagaimana prosedur mamografi dalam mendeteksi gangguan kesehatan pada payudara? Oke, kami akan bahas lengkapnya bersama saya, Weni Zahra, di Tanya Kesehatan, dengan topik kali ini yaitu mamografi merupakan langkah awal untuk payudara sehat. Dan untuk membahasnya telah hadir narasumber saya, Dokter Spesialis Radiologi Konsultan, Dr. Nurhayani Dwi Susanti. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Sehat ya, alhamdulillah. Ya terima kasih dokter sudah hadir pada hari ini. Ya. Nah dokter langsung aja nih ya. Dok bisa jelasin sebelum kita lebih lanjut nih, kanker payudara itu apa sih? Dan di Indonesia seperti apa perkembangannya? Oke. Jadi kanker payudara itu artinya adanya tumor atau benjolan di payudara yang mengarah ke keganasan. Ya, jadi ketika dibilang sama dokter kanker berarti dia ganas, tumor yang ganas. Karena tumor ada dua, ada yang jinak dan ada yang ganas. Nah, kenapa sekarang ini tumor atau kanker payudara ini menjadi suatu concern dari termasuk Kemenkes ya, sekarang sudah sangat concern dengan adanya kanker payudara di Indonesia. Karena ternyata kalau dulu kita perempuan tuh khawatir dengan kanker leher rahim, di mana kanker leher rahim itu dulu menduduki peringkat pertama dari seluruh kanker yang menyebabkan kematian di Indonesia. Itu dulu, dokter, bukan ya? Cuman di perempuan ya, Iya. di seluruh jenis kelamin. Nah, sekarang justru trennya sudah ke kanker payudara yang menduduki tempat pertama di Indonesia. Mengalahkan kanker leher rahim. Ya, itu data yang didapatkan dari registrasi kanker nasional, di mana registrasi kanker nasional ini dilakukan oleh tim di Rumah Sakit Kanker Darmais. Ya, nah, jadi karena berangkat dari itu, bahkan Kemenkes pun sampai membuat suatu kebijakan baru ya, termasuk kemarin dari radiologi diundang ke Bekasi, ada acara di sana dengan Kemenkes untuk kanker payudara ini, ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita semua sekarang harus peduli dengan kanker payudara. Ya, karena gitu. sudah menjadi penyakit nomor satu di Indonesia, Indonesia untuk kankernya. Untuk Ya. kankernya. Di Aceh sendiri Ya. data pasti belum ada, tetapi kalau yang kita lihat trennya memang sudah mengalahkan kanker leher rahim. Cuman data pasti berapa jumlah di Aceh sendiri registrasi kankernya belum sebaik nasional. Mungkin seperti itu. Iya. Ya. Tapi secara nasional kanker payudara ini sudah nomor satu. Sudah ya? nomor satu. Oke. Nah dokter, kanker payudara ini sendiri biasa menyerang usia berapa dokter? Oke, ya. Nah, ini termasuk yang menjadi concern dari pemerintah Indonesia, karena sekarang sudah trennya atau kecenderungannya sudah mulai mengenai orang atau perempuan dengan usia kurang dari 40 tahun. Kalau dulu 40 tahun ke atas yang banyak terkena. Mungkin juga nih karena screening yang sudah baik ya, screening atau deteksi yang sudah mulai baik dilakukan baik oleh pemerintah ataupun kesadaran masyarakat sendiri untuk memeriksakan ke petugas kesehatan, sehingga terdapatlah yang usia-usia kurang dari 40 tahun. Tapi kalau cerita tentang kanker, tentu saja ini cerita tentang usia lebih dari 40 tahun. Ya, walaupun sudah mulai mengenai yang usia 25, 30, tetapi tetap paling juaranya di atas 40 tahun. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini langsung ke pemeriksaannya. Dokter, pemeriksaan mamografi ini, apakah ini diperuntukkan wanita usia 40 tahun atau remaja juga perlu, dokter? Ya, baik. Nah, ini yang menarik juga ya. Jadi, kalau cerita deteksi dini itu dilakukan pada usia yang lebih dari 40 tahun. Tetapi karena sekarang itu kecenderungannya di usia kurang dari 40 juga, maka boleh dilakukan deteksi dini kanker payudara, tetapi tidak dengan
mamografi. Ya, kalau yang lebih dari 40 tahun itu mamografi nama pemeriksaannya. Kalau di bawah? Kalau di bawah atau belum tahun? sampai 40 tahun itu dengan USG payudara USG. untuk di fasilitas kesehatan. Ya, karena dia nggak ada di di masyarakat, nggak ada gitu, maksudnya hanya di fasiankes tertentu yang ada mamografi, tidak semua. Tidak semua. Nah, itu berarti usia di atas 40 tahun menggunakan mamografi, sedangkan di bawah 40 tahun bisa menggunakan USG ya dok? Ya. Termasuk usia remaja ya dok? Iya. Oke. Ya. Nah dokter, mamografi ini bagaimana sih dok cara kerjanya? Ya, betul. Nah, apa yang bisa dilihat gitu dari mamografi? Iya, betul. Jadi kenapa harus yang usia sudah 40 yang mamografi? Itu sebenarnya karena di atas 40 tahun itu payudaranya itu sudah tidak sepadat yang masih muda, yang masih kurang dari 40. Sehingga mamografi ini kan ronsen payudara, ya ronsen. Jadi seperti kita foto ronsen dada, nah ini ronsennya di payudara. Pada payudara yang di ronsen ini akan banyak menyerap radiasi, ya, sehingga sangat tidak dianjurkan untuk yang usia muda pada saat dia deteksi dini, ya, sehingga prosedurnya apa biasanya dilakukan mamografi itu tidak pada saat haid, ya, jadi dilakukannya di hari ke-10 dari hari pertama haid dengan maksimal 2 minggu selesai haid, gitu. Jadi biar gampang, biasanya masyarakat tuh kita kasih tahu 1 minggu setelah selesai haid atau maksimal 10 hari setelah selesai haid, atau 2 minggu. Jadi waktu terbaik melakukan mamografi 1 minggu setelah haid sampai dengan 2 minggu setelah 2 minggu setelah haid. Jadi jangan saat haid atau menjelang haid, itu sakitnya luar biasa. Oh iya. Karena prosedurnya tuh nanti payudaranya diletakkan di satu tempat, kemudian akan dilakukan penekanan sedikit yang membuat rasa bukan sakit tetapi tidak nyaman ya, karena seperti ganjel. Nah, seperti itu ganjel. Ya. Tapi nggak menekan. Nggak, makanya disarankan tidak pada saat haid. Karena kalau lagi haid, payudara kita sangat dipengaruhi sama hormon yang bikin nyeri. Iya. Itu jadi nggak boleh kesenggol aja, nggak boleh gitu. Apalagi dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya itu yang kenapa jangan pada saat haid atau menjelang haid, itu tidak boleh. Tidak boleh gitu, ya dok ya. Oke, jadi sebenarnya mamografi ini nggak sakit ya dok? Nggak sakit, jadi suka salah ya. Orang awam tuh suka mikirnya sakit karena dipencet katanya gitu. Padahal bukan dipencet ya, ditekan sedikit dan akan ada rasa ganjel, tidak nyaman, sehingga dibilang tuh sakit, padahal tidak sakit. Tidak sakit ya dok ya. Jadi aman-aman aja. Aman-aman aja. Iya. Selanjutnya di dokter, pemeriksaan mamografi ini berlangsung berapa lama dok? Oh iya, pemeriksaannya tuh sangat singkat. Jadi biasanya pasien datang ganti baju ya, karena pakaian dalamnya semua harus dilepas. Dia ganti baju pasien, model kimono biasanya, kemudian akan dilakukan satu payudara dulu dengan 2 proyeksi. Jadi biasanya diambil dari 2 sisi istilahnya ya, satu payudara. Jadi kalau misalnya itu 5 menit sudah selesai semuanya. 5 menit dokter ya? Sangat cepat. Cuman masyarakat takut aja biasanya, padahal sangat singkat. Iya, jadi udah takut duluan. Iya, udah takut duluan, padahal nggak ada sakit. Nggak ada sakit, padahal sebenarnya bisa komunikasikan di awal ya dok ya, mengenai penekanan yang akan kita lakukan. Jadi prosedurnya bisa lebih tenang gitu ya dok. Betul. Oke. Nah dokter, seseorang yang ingin melakukan mamografi, persiapannya apa nih dok? Ada persiapan khusus kah? Atau mungkin harus puasa dok? Nggak ada. Jadi kalau persiapan cukup itu tadi, pengaturan haidnya. Artinya dia jangan saat mau haid atau sedang haid. Terus bagaimana dengan yang sudah menopause? Mungkin itu yang belum saya sampaikan. Kalau untuk yang orang sudah menopause, maka kapan saja boleh dilakukan saat dia merasa siap ke rumah sakit untuk periksa, ya, karena kan nggak ada lagi datang haid, jadi kita nggak bisa bilang harus kapan ya. Biasanya kalau itu untuk screening yang dilakukan setahun sekali sama orang-orang yang sudah menopause, maka dia akan memilih satu tanggal dalam 1 bulan tiap tahunnya untuk dilakukan screening tersebut atau deteksi tersebut. Jadi misalnya dia mau ingat pas tanggal dia ulang tahun, nah itu ya, itu boleh tiap biar tahun lebih dia mudah akan ya lakukan. dok ya? Iya, biar lebih mudah dia ingat daripada dia diatur sama orang, biasanya silakan ibu pilih tanggal yang paling ibu ingat. Nah seperti itu, nanti datang setahun sekali. Kalau untuk yang sudah menopause. Bagaimana untuk yang masih aktif haid? Untuk yang aktif haid, sebelum haid
sesudah haid, tetapi tetap dia setahun sekali juga. Tetap setahun sekali. Ya. Iya, iya. Nah, setelah diperiksa nih dok, kemudian didapati benjolan atau kelainan dan sebagainya, apa yang akan dilakukan dokter? Nah, ini biasanya ketika ditemukan kelainan dari hasil pemeriksaan mamografi, maka hasil tersebut akan dibawa ke dokter yang berkaitan. Biasanya paling sering adalah ke dokter bedah onkologi atau bedah tumor. Tetapi kalau di fasilitas atau rumah sakit tersebut tidak ada dokter bedah tumor, boleh ke dokter bedah umum. Ya, nanti di situ akan diputuskan oleh dokternya apakah harus operasi atau tidak. Karena pengobatan dari kanker sendiri tidak selalu harus operasi, apalagi kanker payudara ya. Tergantung dia seberapa besar, seberapa keterlibatan dari payudaranya tersebut, apakah cuma satu benjolan atau ternyata ada benjolan kecil-kecil yang diraba nggak kelihatan. Ya, jadi itu nanti tetap hasil pemeriksaan tersebut dibawa ke dokter yang terkait untuk terapi selanjutnya, kira-kira seperti itu. Seperti itu. Wah, berarti dengan mamografi ini kita sebenarnya beruntung sekali nih dok. Jadi bisa membantu lebih tepat untuk pengobatannya ya dok ya? Betul, tepat guna. Tepat guna. Jadi untuk di Provinsi Aceh sendiri hanya ada di ZA. Wah, hanya ada di ZA sementara ini ya? Rumah sakit lain belum. Iya, berarti bisa dilakukan pelayanan mamografi di ZA. Apakah di cover BPJS dokter? Nah, kalau untuk BPJS, BPJS kalau tidak salah tuh tidak menanggung screening. Untuk screening atau artinya deteksi dini. Dok, screening? Artinya untuk deteksi dini dia tidak tanggung. Deteksi dia dini. Untuk mamografi ini bisa untuk misalnya dari poli bedah dicurigai sehingga harus di mamografi. Jadi kemarin dari hasil kita bertemu dengan tim Kemenkes di Jakarta, rencana dari Kemenkes mungkin akan menyampaikan, akan ada dialog lanjutan dengan BPJS untuk hal ini gitu ya. Kalau bisa ditanggung, karena memang makin banyak ya, dibutuhkan banyak, ya dok, dibutuhkan sekali makanya. Ya? Tapi untuk saat ini belum termasuk, ya belum termasuk dalam BPJS. Iya, semoga bisa ya dok. Iya, semoga bisa. Jadi lebih cepat kita temukan, deteksi lebih dini, lebih cepat ditangani ya dok. Iya betul. Oke. Dokter, dari perbincangan tadi nih, ada hal yang nggak kalah pentingnya yang harus kita ingatin mengenai deteksi dini, ya kan? Jadi biasanya jangan tunggu saat teraba benjolan, justru pada saat kondisi sehat langsung diperiksakan ya dok ya. Kalau istilahnya tuh ada pemeriksaan sadari ya dok. Ya betul. Jadi kalau pada masyarakat kita biasanya dari Fasyankes, dokter-dokter ataupun nakes bidan ya misalnya atau perawat itu akan mengajari masyarakat untuk sadari, periksa payudara sendiri. Ya, apabila masyarakat rutin melakukan sadari di setiap bulan, maka ketika payudaranya ada sesuatu, dia akan tahu bahwa ini ada yang tidak beres. Untuk itu, maka masyarakat diharapkan akan mengunjungi petugas kesehatan, baik bidan, dokter dan sebagainya, dokter umum, dokter spesialis, terserah ya, pokoknya semua nakes yang berkaitan dengan tumor tersebut, maka dia akan dicek oleh dokter atau petugas kesehatan dengan yang namanya sadanis. Periksa payudara klinis. Ya, itu dilakukan oleh nakes. Antara lain dokter atau bidan. Iya. Gitu. Jadi tadi kita bisa lakukan sadari, periksa payudara sendiri sebulan sekali ya dok? Sebulan sekali. Nah, ataupun bisa juga datang ke dokter, disebut dengan sadanis. Periksa payudara klinis. Itu ya. Yang penting rutin diperiksa. Rutin dilakukan sehingga ketika ada perubahan dengan payudaranya itu langsung akan tahu. Dan ingat, periksanya jangan saat mau haid. Kenapa? Karena kalau mau haid semua jadi benjol-benjol. Ya, padahal normal gitu harus setelah 1 minggu setelah haid. 1 minggu setelah. Oke, terakhir nih dokter. Penonton kita banyak masyarakat awam. Mungkin ada pesan dari dokter? Oke, jadi boleh mungkin untuk masyarakat semua jangan takut untuk melakukan. Pertama, sadari tiap bulan, kemudian datang ke petugas kesehatan baik dokter maupun bidan maupun perawat
untuk dilakukan sadanis, periksa payudara Klinis. Kemudian juga untuk yang usia lebih dari 40 tahun, silakan melakukan screening atau deteksi dini kanker payudara dengan melakukan mamografi tiap tahun, hanya setahun sekali. Ya, kecuali dalam setahun itu dijumpain sesuatu. Tapi kalau tidak ada, cukup setahun sekali. Ya. Dan terutama nih untuk yang di keluarganya memiliki kanker, ya, mulai dari usia remaja, seorang perempuan itu harus dilakukan deteksi dini dengan menggunakan USG, ya, untuk usia di bawah 40 tahun dan dia memiliki keluarga dengan riwayat kanker. Ya, jadi jangan nunggu 40 tahun. Nah, itu jangan nunggu 40 tahun. Di umur 25, 20 sudah mulai dilakukan deteksi dini dengan USG kalau untuk usia muda, dan itu setahun sekali juga. Dan itu setahun sekali juga. Jadi waspada bagi kita yang sudah punya riwayat keluarga kanker. Betul. Sebaiknya periksa lebih. Iya, lebih itu. Oke. Nah, ya. Terakhir, mamografi adalah prosedur pemeriksaan yang singkat ya dok, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan. Jadi jangan takut, dan Anda tidak perlu takut menjalaninya karena manfaatnya lebih besar. Oke. Setuju ya dokter? Setuju sekali. Iya. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Sehat-sehat selalu dokter. Nanti kita berjumpa lagi ya dok, ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Terima kasih. Baik sahabat edukasi, tidak terasa berakhir sudah perbincangan kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kesehatan Anda dan keluarga. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini tersampaikan dengan baik. Dan satu lagi, jangan lupa like, comment, subscribe kanal YouTube kami PKRS RSUD ZA. Saya Weni Zahra dan narasumber kita Dr. Nurhayani Dwi Susanti. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.